Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang larutan asam dan basa. Yang pertama yaitu konsep asam dan basa. Istilah asam berasal dari bahasa Latin acidus yang berarti cuka, sementara basa berasal dari bahasa Arab alkali yang berarti abu. Dalam teori asam dan basa terdapat ada 3 konsep teori. Yang pertama yaitu Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan juga Lewis. Teori yang pertama yaitu teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam didefinisikan sebagai zat yang menghasilkan ion hidronium atau H3O+, atau ion hidrogen H+, apabila dilarutkan dalam air. Contohnya seperti asam klorida, asam nitrat, asam sulfat, dan juga asam fosfat. Sedangkan basa, ia mendefinisikan sebagai zat yang menghasilkan ion hidroksida OH- jika dilarutkan dalam air. Contohnya yaitu natrium hidroksida, kalium hidroksida, kalsium hidroksida, dan barium hidroksida. Berdasarkan jumlah ion H+ dan OH- yang dihasilkan dalam reaksi ionisasi, senyawa basa dapat dikelompokkan menjadi kelompok monoprotik dan juga poliprotik, di mana di sini terdapat asam dan basa monoprotik, asam dan basa poliprotik, di mana monoprotik itu memiliki jumlah ion H+ ataupun OH- yang nilainya sama dengan 1. Sedangkan poliprotik memiliki jumlah ion OH- atau H+ kurang dari 1. Namun, teori Arrhenius ini terbatas pada pelarut air. Jika tidak terlarut dalam air, maka teori ini tidak bisa digunakan. Namun, hal ini dapat dijelaskan oleh teori selanjutnya, yang kedua yaitu teori Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang memberikan donor proton, sedangkan basa merupakan spesies yang bertindak sebagai penerima atau aseptor proton dalam suatu reaksi transfer proton. Nah, di sini Bronsted-Lowry melengkapi dari teori Arrhenius, di mana dia memiliki pasangan asam basa konjugasi. Teori ini tidak bisa menjelaskan reaksi asam dan basa yang tidak melibatkan transfer proton atau H+. Ini kelemahan dari teori Bronsted-Lowry. Namun hal ini dapat dijelaskan melalui teori selanjutnya, yaitu teori Lewis. Selanjutnya itu teori Lewis. Menurut Lewis, asam merupakan penerima dari pasangan elektron bebas dan basa merupakan pemberi atau pendonor pasangan elektron bebas. Contoh dari asam Lewis yaitu H+, B2H6, BF3, ALF3, Fe2+, Cu2+, Zn2+. Sedangkan untuk contoh ion halida atau basa yaitu Cl-, F-, Br-, dan I-, di mana NH3OH-, H2O senyawa yang mengandung unsur NO atau S senyawa haluan ether, keton, dan CO2 termasuk dalam spesies basa Lewis. Nah, reaksi basa Lewis itu tergambarkan seperti yang di slide, yaitu berupa boron trifluoroida ditambah dengan ion fluorida menjadi boron tetrafluorida. Selanjutnya yaitu sifat-sifat larutan asam dan basa. Larutan asam dan basa merupakan larutan elektrolit karena kedua larutan tersebut dapat menghantarkan arus listrik. Nah, selain dari sifat ini, terdapat beberapa sifat, yaitu yang pertama sifat larutan asam. Berasam asam. Asam memiliki rasa yang asam saat dicicipi atau melalui uji organolepon. Namun hal ini tidak disarankan untuk bahan-bahan di laboratorium. Yang kedua yaitu korosif. Di sini dimaksudkan yaitu dia memiliki sifat yang dapat merusak berbagai benda logam, bahkan dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan tubuh apabila mengenainya. Yang ketiga yaitu dalam air dapat terurai, di mana asam ini akan terurai menjadi hidrogen atau H+ dan sisa asam. Selanjutnya itu dapat merubah warna, di mana asam ini dapat merubah warna kertas lakmus biru menjadi warna
berwarna merah. Selanjutnya itu bereaksi dengan logam, di mana reaksi ini akan menghasilkan garam dan juga gas H2A. H2 bereaksi dengan garam karbonat. Reaksi ini akan menghasilkan garam, air, dan gas CO2. Bereaksi dengan basa. Reaksi ini akan menghasilkan garam dan air. Selanjutnya yaitu larutan basa. Sifat dari basa ini yaitu berasa pahit. Ini juga seperti asam, berkebalikan dari asam. Yang kedua yaitu jika mengolah kulit akan terasa licin. Hal ini dapat terjadi ketika tangan direndam dalam air sabun atau deterjen. Yang ketiga yaitu bersifat kaustik. Senyawa basa dapat merusak kulit atau bersifat kaustik dan mengakibatkan rasa gatal. Selanjutnya yaitu dapat merubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Selanjutnya, dalam air terionisasi menjadi sisa basa atau ion logam dan ion hidroksida. Selanjutnya yaitu dapat bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan air, seperti dengan sifat asam tadi. Selanjutnya yaitu pH larutan asam dan basa kuat. pH, sebelum kita masuk ke pH, kita harus mengetahui untuk mencari pH itu. Nah, pH di sini untuk asam sendiri, asam kuat itu rumusnya pH sama dengan min log H+. Terus untuk basa biasanya menggunakan pOH. Jadi sebelum menghitung pH mereka harus menghitung pOH. Untuk PKW itu suatu tetapan yang nilainya sama dengan 4. Untuk prosesnya ada di slide. Selanjutnya itu untuk contoh dari pH asam kuat. Contohnya itu seperti HCl, HNO3, HBr, HI, H2SO4 dan HClO4. Dimana contohnya ini saya ambil HCl dan juga H2SO4. Ini tadi ada perhitungannya, yaitu saya ambil satu yaitu HCl dengan reaksi H plus Cl-, dimana valensi asam sama dengan 1, sehingga pH nya sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2. Selanjutnya yaitu pH basa kuat. Contoh basa kuat yaitu LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, MgOH2, SrOH2 dan BaOH2. Contohnya saya ambil satu di sini yaitu NaOH, di mana reaksi ini dituliskan yaitu Na plus OH-, di mana valensi basanya 1. OH-nya bernilai sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. POH sama dengan min log OH- sama dengan min 2. Min log 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 min log 2. pH sama dengan PKW min POH sama dengan 14 min 2 min log 2 sama dengan 12 plus log 2. Selanjutnya yaitu pH asam dan basa lemah. Di sini yaitu kita harus menghitung namanya derajat ionisasi, di mana rumusnya sama dengan derajat ionisasi sama dengan mol zat terionisasi dibagi mol zat mula-mula. Ini ada contoh soalnya ya. Tentukan derajat ionisasi larutan HCN jika mula-mula terdapat 0,5 mol HCN dan setelah bereaksi terdapat ion H plus 0,2 mol. Ini dibuat kayak semacam itu ya, reaksi awal dan reaksi akhir, terus dicari. Situ awalnya yaitu 0,2 mol per 0,5 mol. Selanjutnya yaitu harga Ka. Ka ini untuk asam lemah, sedangkan Kb itu untuk basa lemah. Jadi di sini sudah terdapat banyak rumus ya, sudah dibagi antara asam, basa dan juga
penghitungannya gimana? Di sini pH itu tergantung ya. Untuk basa itu menggunakan pH sama dengan PKW min POH sama dengan PKW plus log akar KB kali M. Dengan yang asam yaitu H plus sama dengan akar dari Ka kali M atau sama dengan derajat ionisasi kali M. Seperti itu. Ionisasi itu ini ada beberapa contoh banyak ya teman-teman. Untuk mengetahui rumus-rumus turunannya, terus ini juga ada nilai Ka dari beberapa zat seperti asam asetat, benzoat, format, fluorida, fenol, dan cyanida. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.